Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini ini keadaan sehat walafiat. Dan juga kita panjatkan salam ke junjungan alam yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal. Walaupun saya mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah pembelajaran terpadu Ibu Hajah Ummul Murtiah MPD karena telah memberikan waktu kepada kelompok saya untuk memaparkan materi mengenai konsep pembelajaran berbasis proyek. Sebelum ke sesi pemaparan materi berupa video, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Teh Ratu Nadia, yang kedua ada Teh Rahmadipa, yang ketiga ada Mimin, yang keempat ada Fikria, dan yang terakhir ada saya sendiri, Fitri. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai presentasinya untuk menayangkan sebuah video. Udah ada belum share screen-nya? Masih loading. Belum muncul itu ya? Apa mau dibantu? Enggak. Bentar lagi loading, jadi. Unik serta berfokus pada. Udah ada belum? Wabarakatuh. Pertama, Udah ada share screen-nya. Udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita panjatkan syukur karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan juga kita panjatkan salam ke junjungan alam yaitu Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tak luput saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran terpadu
Ibu Hajah Uum Murfiah, MPD, karena telah memberikan waktu kepada kelompok dalam jangka waktu tertentu secara kolaboratif menghasilkan sebuah produk yang hasilnya kemudian akan ditampilkan atau dipresentasikan. Pelaksanaan proyek ini dilakukan secara kolaboratif dan inovatif, unik, serta berfokus pada pemecahan masalah yang berhubungan dengan kehidupan siswa. Pembelajaran berbasis proyek ini merupakan bagian dari metode instruksional yang berpusat pada siswa atau pembelajar. Kemudian Hosnan tahun 2014 halaman 320 menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek atau yang sering dikenal dengan project based learning ini merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek ini dirancang untuk digunakan pada permasalahan yang kompleks yang diperlukan pembelajaran dalam melakukan investigasi dan pemahamannya. Kemudian ada juga Baron tahun 1998 mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis proyek ini adalah pendekatan cara pembelajaran secara konstruktif untuk pendalaman pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan bagi kehidupan. Nah, fokus pembelajaran berbasis proyek ini bertujuan agar peserta didik dalam pembelajaran dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya melalui proses penyelidikan yang terstruktur dan menghasilkan produk, serta berbeda dengan pembelajaran tradisional yang umumnya hanya mendapat teori-teori yang dihafal saja. Dengan demikian, pembelajaran berbasis proyek ini, peserta didik dapat pengetahuan dan keterampilan yang bermakna jangka panjang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan oleh guru. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Yang keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Yang ketujuh, produk akhir aktivitas belajar ini akan dievaluasi secara kualitatif. Dan yang terakhir, yaitu situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Givili dan Sussman dalam McDonald tahun 2007 menjelaskan bahwa model pembelajaran ini memiliki 7 karakteristik. Yang pertama, melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran. Yang kedua, menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata. Yang ketiga, dilaksanakan dengan berbasis penelitian. Yang keempat, melibatkan berbagai sumber belajar. Kemudian yang kelima, bersatu dengan pengetahuan dan keterampilan. Yang keenam, dilakukan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, diakhiri dengan sebuah produk tertentu. Berdasarkan karakteristik tersebut, model pembelajaran berbasis proyek ini merupakan model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan tingkat perkembangan berpikir siswa dengan berpusat pada aktivitas belajar siswa. Model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan sendiri proyek yang akan dikerjakan, baik dalam hal merumuskan pertanyaan yang akan dijawab, memilih topik yang akan diteliti, maupun menentukan kegiatan penelitian yang akan dilakukan.
Peran guru dalam pembelajaran ini adalah sebagai fasilitator, menyediakan bahan dan pengalaman bekerja, serta mendorong siswa berdiskusi dan memecahkan masalah, dan memastikan siswa untuk tetap bersemangat selama mereka melaksanakan proyek. Berdasarkan pendapat yang sudah dipaparkan tadi, mode pembelajaran berbasis proyek ini merupakan mode pembelajaran yang diorientasikan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan belajar siswa melalui serangkaian kegiatan merencanakan, melaksanakan penelitian, serta menghasilkan produk tertentu yang dibingkai dalam satu wadah berupa proyek pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pembelajaran berbasis proyek. Thomas Hanson 2004-23 menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek memiliki 5 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keterpusatan. PJBL adalah pusat atau inti kurikulum, bukan pelengkap kurikulum. Di PJBL, proyek adalah strategi pembelajaran. Pelajar mengalami dan belajar konsep-konsep inti suatu disiplin ilmu memulai proyek. Ada kerja proyek yang mengikuti pembelajaran tradisional dengan cara proyek tersebut memberi ilustrasi, contoh, praktik, tambahan, atau aplikasi praktik yang diajarkan sebelumnya dengan maksud lain. Pertanyaan atau masalah. PJBL berfokus pada pertanyaan atau masalah yang mendorong pelajar menjalani dengan kerja keras konsep-konsep dan prinsip-prinsip inti atau pokok dari disiplin. Kriteria ini bagi pelajar harus dibuat sedemikian rupa agar terjalin hubungan antara aktivitas dan pengetahuan konseptual yang melatar belakangi yang diharapkan dapat berkembang menjadi lebih luas dan mendalam. Yang ketiga, investigasi konstruktif atau desain. Proyek melibatkan pelajar dalam investigasi konstruktif. Investigasi mungkin berupa proses desain, pengembalian keputusan, penemuan masalah, penyelesaian masalah, discovery, atau proses pembangunan model. Akan tetapi, agar dapat disebut proyek memenuhi kriteria PJBL, aktivitas inti dari proyek ini harus meliputi transformasi dan konstruksi pengetahuan dengan pengetahuan pemahaman baru atau keterampilan baru pada pihak pembelajar. Yang keempat, ada otonomi. Proyek mendorong pelajar sampai pada tingkat yang signifikan. Proyek dalam pembelajaran berbasis proyek bukanlah ciptaan guru, tertuliskan dalam naskah atau terpaketkan. Latihan laboratorium bukanlah contoh PJBL jika berfokus pada masalah dan merupakan inti pada kurikulum. Proyek dalam PJBL tidak berakhir pada hasil yang telah ditetapkan sebelumnya atau mengatur prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, realisme. Proyek adalah realistik. Karakteristik proyek memberikan keautentikan pada pelajar. Karakteristik ini boleh jadi meliputi topik, tugas, peranan yang dimainkan pelajar, konteks di mana kerja proyek dilakukan, kolaborator yang bekerja dengan pelajar dalam proyek, produk yang dihasilkan, audiens bagi produk-produk proyek, atau kriteria di mana produk-produk atau unjuk kerja dinilai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap model pembelajaran berbasis proyek. Berdasarkan gambar di dalam PowerPoint dapat dijelaskan kembali bahwa tahap pembelajaran berbasis yang dilakukan oleh guru di luar jam pelajaran. Pada tahap ini pula, guru merancang deskripsi proyek dan menentukan batu pijakan proyek, menyiapkan media dan berbagai sumber belajar, dan menyiapkan kondisi untuk pembelajaran yang akan dimulai. Selanjutnya ada fase pertama. Dalam fase pertama ini berisikan mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini, siswa melakukan pengamatan terhadap objek tertentu. Berdasarkan pengamatannya, masalah dalam bentuk pertanyaan. Pada fase kedua berisi tentang membuat desain dan jadwal pelaksanaan proyek. Pada tahap ini,
siswa secara kolaboratif baik dengan anggota kelompok ataupun dengan guru mulai merancang proyek yang akan mereka buat, menentukan penjadwalan, pengerjaan proyek, dan menentukan aktivitas persiapan lainnya. Selanjutnya ada fase ketiga dalam ini berisikan melaksanakan penelitian. Pada tahap melakukan kegiatan penelitian sebagai awal bagi kegiatan penelitian, siswa mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisis data tersebut sesuai dengan teknik analisis data yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, fase keempat. Dalam fase keempat ini berisikan tentang menyusun draft atau prototipe produk. Pada tahap ini, siswa mulai membuat produk awal sebagaimana rancangan dan hasil penelitian yang harus dilakukannya. Selanjutnya ada fase kelima. Fase kelima ini berisikan tentang mengukur, menilai, dan memperbaiki produk. Pada tahap ini, siswa melihat kembali produk awal yang dibuat, mencari kelemahan, dan memperbaiki produk tersebut. Dalam praktikanya, kegiatan mengukur dan menilai produk ini dapat dilakukan lain ataupun pendapat dari guru. Yang keenam ada finalisasi dan publikasi produk. Pada tahap ini, siswa melakukan finalisasi produk. Setelah diyakini sesuai dengan harapan, produk bisa dipublikasikan oleh siswa. Yang terakhir ada pasca proyek yang siswa buat, bisa memberikan penguatan, memberikan masukan, dan membuat saran perbaikan atas produk yang telah dihasilkan oleh siswa. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya, pemateri keempat, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Nadia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai implementasi model pembelajaran berbasis proyek. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi bahwa pembelajaran berbasis proyek ini intinya guru membimbing siswa untuk membuat sebuah proyek, di mana awal untuk membuat proyek harus ada rancangan, harus ada jadwal untuk kapan membuat. Di sini bisa terlihat pelaksanaan pembelajaran PJBL di sini memerlukan waktu 140 sampai 200 menit. Di sini berarti 1 sampai 4 kali pertemuan. Satu minggu biasanya ada 2 kali. Nah, di sini juga biasanya siswa dan guru itu lebih atraktif, seperti itu, lebih menyenangkan, pembelajaran dirasa lebih hidup seperti itu. Tidak melulu hanya melihat buku, tidak hanya melihat infokus, melihat video pembelajaran. Menggunakan PJBL di sini, saya rasa siswa akan lebih senang seperti itu belajarnya, dan pembelajaran yang diberikan lebih masuk juga. Nah, di sini dalam implementasinya, guru dan siswa harus memiliki kemampuan kreatif yang tinggi, terbuka, menerima pendapat dari orang lain. Selama pembelajaran model, selama penerapan, guru harus mencatat berbagai aktivitas belajar, serta mencoba mempengaruhi siswa secara psikologis, agar mereka terbiasa berkreativitas dengan baik. Sebagai tambahan, guru juga harus memberikan dorongan kepada siswa yang kurang bersemangat berkreativitas, sehingga siswa mampu membangun perspektif yang segar pada masalah yang dibahas. Jadi bisa dibayangkan oleh teman-teman sekalian, atau teman-teman juga saat SMP atau SMA pernah belajar, jadi diajarkan oleh guru untuk membuat atau merancang suatu percobaan, misal pas di SMP merancang atau merakit listrik seperti itu, listrik paralel itu kan berkelompok ya. Jadi berkelompok sendiri itu tidak bisa sendiri gitu. Hati-hati juga kan kalau menggunakan listrik itu, ada beberapa yang harus diperhatikan seperti itu, dan dibimbing oleh guru seperti itu. Salah-salah bisa jadi konslet atau setrum gitu kan. Nah, di sini siswa mau tidak mau harus bisa berkomunikasi dengan sesamanya. Kalaupun nanti di akhir kok kenapa sih si itu mah pendiam misalnya, biasanya di sini di proyek ini biasanya siswa yang pendiam itu akan bisa membuka diri gitu. Soalnya kan kapan lagi gitu bisa ngelihat, biasanya pembelajaran yang belajar langsung itu akan lebih bermakna gitu, akan lebih mengingatnya itu lebih lama gitu daripada
kita belajar menggunakan tekstual gitu, menggunakan buku, hanya melihat video seperti yang monoton sudah biasa. Nah, menggunakan PJBL ini bisa sangat jadi solusi untuk belajar, dan nanti kita calon guru bisa menggunakan metode ini ke depannya seperti itu. Saya kembalikan kepada Mbak. Baik, terima kasih sebelumnya kepada pemateri keempat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kelima. Kepada pemateri kelima, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahmadifa Andini di sini akan menyampaikan materi tentang hambatan implementasi model pembelajaran berbasis proyek atau PBP dan juga keuntungan serta kelemahan pembelajaran berbasis proyek atau PBP. Nah, pada hambatan implementasi model pembelajaran berbasis proyek terdapat hambatan dalam implementasinya yaitu yang berupa yang pertama, pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Dan yang kedua, banyak orang tua atau peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem baru. Yang ketiga, banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Hal ini merupakan suatu transisi yang sulit terutama bagi instruktur yang kurang atau tidak menguasai teknologi. Dan yang keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan sehingga kebutuhan listrik bertambah. Nah, oleh karena itu, disarankan menggunakan tim teaching di dalam proses pembelajaran dan akan lebih menarik lagi jika suasana ruang kelas atau ruang belajar tidak monoton. Dan juga beberapa contoh perubahan layout ruang kelas seperti traditional class atau teori, discussion group atau pembuatan konsep dan pembagian tugas kelompok, lab tables atau saat mengerjakan tugas mandiri, serta circle atau presentasi. Nah, agar suasana belajar dapat menyenangkan, maka pada saat melaksanakan diskusi di dalam pembelajaran berbasis proyek ini tidak harus dilakukan di luar ruangan, seperti contohnya di taman. Selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan pembelajaran berbasis proyek atau PBP. Keberhasilan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek yaitu ketika terjadi peserta didik mendapatkan motivasi yang tinggi, merasa aktif di dalam pembelajarannya dan menghasilkan hasil kerja berkualitas tinggi. Dan beberapa keuntungan dengan pendekatan berbasis proyek yaitu yang pertama, dapat memotivasi peserta didik dengan melibatkannya di dalam pembelajaran seperti membiarkan sesuai minat, menjawab pertanyaan, dan buat keputusan dalam proses belajar. Yang kedua, menyediakan kesempatan pembelajaran berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, membantu keterkaitan hidup di luar mengembangkan, menyediakan ruang peserta didik, yaitu sebagai pelatih, fasilitator, dan yang kelima, menyediakan kesempatan untuk membangun hubungan dengan komunitas yang besar. Hasil memecahkan problem didik untuk yang kedelapan, memberikan pengalaman pada mengorganisasikan proyek dan membuat alokasi kelengkapan untuk menyelesaikan tugas, dan peserta didik secara kompleks dan dirancang. Dan terakhir, 10 yaitu membuat suasana belajar maupun pendidik dapat dari yang telah saya sampaikan selanjutnya. Baik, alhamdulillah. Saya akan membacakan kesimpulan materi pada hari ini adalah metode pembelajaran yang dapat dipembelajator. Project based learning bertujuan juga agar pelajari konsep cara pemecahan masalah dan mempelajari konsep dan kemampuan berpikir kritis tersebut. Peserta didik bekerja secara real. Pada mekanisme kelompok ini akan terjadi dialog saling memberi dan menerima di antara anggota kelompok tersebut, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan matang. Project based learning ini memfokuskan pada pemecahan masalah nyata, kerja kelompok, umpan balik, diskusi, dan laporan akhir. Baik, presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Sebelumnya, mohon maaf bila mana dalam penyampaian materi kurang jelas dan banyak kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat semuanya? Semangat belajar hari ini? Sudah mandi semua kan? Ada yang belum mandi? Sudah semua, bagus. Tadi kalian sudah apel pagi ya. Terima kasih sudah tertib dan disiplin dalam apel pagi hari ini, sudah cukup baik. Kalian bisa mengikuti dengan lebih baik lagi. Dan tadi juga sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu wajib nasional. Dan mendapat materi PPK apa hari ini tadi? Tentang jujur oleh Bu Esther tadi ya. Jadi kalian harus menjaga kejujuran. Pernah mencoba untuk bohong, karena itu bibit kalian menjadi anak yang tidak baik. Hari ini ya tidak masuk, sepertinya semuanya masuk ya. Masuk semua kan? Ya bagus, dipertahankan terus, harus masuk, jangan bolos, jaga kesehatan biar tidak sakit. Cuman Robi kok hari ini salah kostum, kenapa seragamnya berbeda? Kehujanan, habis dijemur kehujanan. Nah makanya hati-hati kalau menjemur baju ya, jangan tidur terus. Nanti kalau pas hujan nggak tahu kalau ternyata bajunya kehujanan. Baik, sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya, oke. Selamat datang, selamat belajar. Kita amati, kita tanya, kita coba, kita nalar, kita sampaikan, kita bisa. Jadi aktif ya, bertanya, menjawab, harus jadi anak yang aktif. Jangan diem terus, biar nanti pulang mendapat ilmu. Oke, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin, tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran keberapa? Keempat. Masih ingat kalian kemarin belajar tentang apa? Nurul? Rantai makanan. Ya masih ingat kan ada produsen, apalagi? Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, terus konsumen 3, terus pengurai, lalu kembali lagi ke produsen. Produsen itu apa kemarin makhluk hidupnya? Fit. Menghasilkan apa? Menghasilkan buah. Coba Radit. Menghasilkan makanan sendiri. Apa ini? Makhluk hidupnya apa? Yang bisa menghasilkan makanan sendiri, Lip? Padi. Makhluk hidupnya apa ini produsen itu? Burung. Tumbuhan. Contohnya padi. Jadi kalau padi kan khusus, kan nggak hanya padi saja produsen. Semua tumbuhan itu merupakan produsen karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Apa namanya kemarin peristiwa membuat makanan sendiri pada tumbuhan? Disti, fotosintesis. Masih ingat lagunya? Masih? Coba kita nyanyikan bersama-sama. Yang semangat ya. Yang lupa boleh dibuka teksnya. Yang semangat pakai tepuk. Siap? 1, 2, 3. Tuhan dapat fotosintesis. Air di dalam tanah diserap oleh akar menuju ke daun lewati pembuluh silem. Karbon dioksida diserap oleh stomata. Bahan-bahan berkumpul di dalam klorofil, diolah dibantu cahaya matahari. Glukosa dan oksigen itulah hasilnya. Glukosa diedar lewat pembuluh. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan belajar apa? Tujuan belajar kita hari ini. Kita akan belajar apa hari ini? Ada 2 tujuan pembelajaran. Ada yang mau membacakannya? Saya ke Atta, yang keras tak? Membuat laporan tentang hambatan alam di daerah
membuat laporan tentang ketampakan alam di daerah sekitar. Yang kedua tak? Mempresentasikan contoh persatuan dan kesatuan yang terdapat dalam NKRI. Ya, mempresentasikan atau menyampaikan, ya, menyampaikan contoh persatuan kesatuan yang ada dalam NKRI. Apa NKRI? Dina. Bagus, negara kita Indonesia. Nah, kita akan pelajari itu. Kamu tadi kan sudah menyanyi lagu fotosintesis, ya kan? Otomatis kan tumbuhan itu perlu ekosistem agar bisa tumbuh, bisa hidup. Ekosistem kan baik. Tadi sawah, Fitri, kebun, Ata, laut, Andini, sungai, dan seterusnya. Ekosistem itu ada yang buatan, ada yang alami. Untuk mengingat kembali, Pak Hidi punya gambar di sini. Pak Hidi punya beberapa gambar tentang ekosistem atau kenampakan alam dan juga buatan. Nanti tolong kalian kelompokkan mana yang merupakan kenampakan alam, mana yang merupakan kenampakan buatan. Nanti kalian tempel sesuai dengan kelompoknya masing-masing ini. Jelas? Siapa yang mau menempel yang ini? Robi dulu, silakan Rob. Oke, siapa yang mau menempelkan ini? Ya, oke, tepuk tangan untuk temanmu yang sudah maju. Bagus ya. Sekarang kita cek satu persatu. Ini tadi yang dapat siapa yang ini? Fitri, ini gambar apa Fitri? Gunung atau gunung api, gunung meletus. Ini termasuk ketampakan alam, betul apa salah? Benar. Kemudian sekarang yang buatan, yang dapat ini siapa tadi? Robi, gambar apa nih Rob? Sawah itu betul termasuk buatan? Benar. Jadi tepuk tangan semuanya benar, hebat. Nah, untuk lebih mengenal lagi tentang ketampakan alam dan ketampakan buatan seperti apa, silakan kalian simak video berikut ini. Kamu tahu seberapa kayanya negeri kita? Negeri kita adalah surga, jamur khatulistiwa. Negeri kita sangat subur dan kaya. Bahkan tongkat kayu pun bisa tumbuh jadi tanaman. Sekarang, ayo kita kenali lebih banyak negeri kita tercinta, Indonesia. Dari video yang kalian lihat tadi, siapakah yang ingin berpendapat? Silakan, Andini. Mengetahui teluk. Apalagi yang kamu dapatkan, Intan? Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Yang lain coba selain Andini, Robi? Indonesia memiliki selat. Tadit? Indonesia memiliki penampakan alam yang begitu baik. Ya, Indonesia memiliki kenampakan alam yang begitu banyak. Untuk mempertajam pengetahuan kalian tentang ketampakan alam dan buatan yang ada di Indonesia, di buku siswa terdapat bacaan tentang ketampakan alam dan buatan. Silahkan kalian baca. Lot, which is actually fun for me, but Sudah selesai membacanya? Apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut? Angkat tangan. Robi? Puncak adalah kawasan pegunungan. Puncak adalah kawasan pegunungan. Bagus. Intinya yang kalian lihat tadi ketampakan alam atau buatan? Ketampakan alam, angkat tangan. Yang berpendapat ketampakan buatan, angkat tangan. Nah, saya tanya ke Dian, kenapa kok itu kamu anggap kebun teh itu ketampakan buatan? Karena ditanam oleh manusia, ya tanahnya ditata kemudian ditanam oleh manusia, tidak langsung Allah yang menanamnya kan? Beda dengan hutan. Kalau hutan yang menanam Allah tanpa campur tangan manusia. Jelas? Nah, coba kalian lihat tadi, indah nggak tempatnya? Pernah tidak kalian melihat video tempat wisata alam seperti itu? Pernah tidak melihat di televisi ada orang jalan-jalan tempat wisata? Bagaimana ketika kalian melihat video itu? Ingin ke sana. Pengen ke sana. Rasanya kayak di sana kalau Ya, rasanya kayak ikut di sana begitu ya. Nah, ini nanti kita akan belajar membuat sebuah proyek video tentang wisata alam. Tapi biar kalian ada gambaran, kalian simak video berikut ini.
Happy Weekend kali ini pasti seru banget karena kita akan mengajak kamu menjelajah kebun teh dan juga berkunjung ke rumah hobbit. Soalnya enak dan juga harganya cuma 10.000. Murah kan? Mungkin ada lihat. Bagaimana videonya? Bagus ya? Nah, kita seolah-olah ada di video tersebut, ikut jalan sekaligus tahu informasi yang disampaikan oleh pembuat video tersebut. Nah, coba perhatikan tempat wisata tadi. Bagus ya tempatnya ya. Kenapa kok bisa bagus menurut kalian? Andini. Karena Diurusin, dijaga, dirawat. Oke, benar. Jadi tempat tadi bisa bagus karena masyarakatnya sadar benar untuk merawat, ya kan, menjaganya, memelihara, saling gotong royong sehingga tempat itu menjadi tempat wisata. Bayangkan kalau tempatnya itu tidak ada jalan ke sana atau banyak sampahnya, mau nggak ke sana? Tidak. Maka apa yang bisa kita ambil dari situ? Kamu perhatikan tuh gambar ini. Itu ya sebelah kanan, apa itu gambarnya? Robi. Tanah longsor, coba diamati lagi. Intan. Kerja bakti apa coba? Kerja bakti apa Fitri? membersihkan selokan. Ya, jadi jelas ya, itu tadi adalah keindahan alam Indonesia didukung karena masyarakatnya sadar betul tentang persatuan dan kesatuan. Baik, sekarang tugas kalian nanti adalah membuat sebuah video. Tapi sebelum itu kalian harus membuat jadwal kegiatan terlebih dahulu. Menyusun jadwalnya. Kira-kira kalau kalian ingin membuat sebuah video tentang tempat wisata nanti, apa yang perlu kita lakukan? Nanti kalian tulis pada jadwal pelaksanaan proyek ini, nanti akan Bapak bimbing. 9.15 sampai Nah, setengah 10, 9.30. Apa kegiatannya? Menginstal aplikasinya ya. Oke, silakan. Kegiatan selanjutnya apa? 9.45 membuat mencari informasi penting. Jadwal pelaksanaan proyeknya sudah ya. Nah, jadwal itu nanti sebagai pedoman kalian untuk melaksanakan proyek. Kegiatannya apa, urutannya seperti apa, jadi biar hasilnya nanti bagus. Jelas? Nah, sekarang Pak Idi akan membagikan LKPD-nya. Ini LKPD untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti silakan seperti biasa ditulis nama kelompoknya, anggotanya siapa, kemudian proyek kalian akan dipandu di dalamnya. Seperti apa pelaksanaannya. Nah, baik. Siap untuk membuat proyeknya? Ya, silakan lakukan yang terbaik untuk kelompok kalian. Saya bagikan. Anak-anak Gunung Ungaran dan menjadi hulu kali banjir kanal darat atau kali garang di kota Semarang. Disebut Curug Lawe karena air yang jatuh dari tebing curang itu terlihat bagai benang-benang putih yang dalam bahasa Jawa disebut lawe. Sudah diringkas sekarang ya, cari yang penting-penting, kemudian bagi tugas ada yang mencari gambar tentang Curug Lawe. Silahkan didiskusikan. Ada kesulitan tidak? Tidak ada, silahkan dilanjutkan. Atak sana tuh. Sudah selesai, sudah Bapak akan menjelaskan cara memasukkan gambar yang sudah kalian download tadi ke aplikasi Viva Video. Caranya cukup mudah, kalian perhatikan ke slide. Langkah yang pertama pastinya kamu touch atau kamu sentuh icon dari Viva Video ya, sehingga masuk ke aplikasi seperti ini. Nah, karena kita berupa gambar foto,
bukan video yang bergerak, maka kamu pilih menu slideshow. Ya, betul ya? Ya, slideshow kamu klik sudah? Sudah? Kalian bisa mencobanya. Kalian akan langsung diarahkan ke galeri, betul? Betul ya? Nah, kalian bisa menyeleksi foto yang kalian simpan tadi. Kalau ada 10, kamu klik semua, tidak masalah. Kalau sudah kamu seleksi, kamu klik finish. Maka dia sudah masuk ke aplikasi. Silakan dicoba. Dan meringkasnya sudah selesai ya. Nah, sekarang perhatikan bagaimana cara memasukkan suaramu ke Viva Video. Perhatikan ke slide. Jadi nanti kamu cari menu seperti ini atau kata efek kamu cari. Kan tadi di tim, kamu klik efek, lalu suara kayak mic, logo seperti mic seperti ini kamu klik. Nanti akan muncul logo rekam lingkaran merah. Nah, kalau ini sudah kamu klik, ini waktunya sudah berjalan. Kamu segera merekam suara kalian. Ya, yang ceria, yang menyenangkan. Terus sampai kalau sudah selesai, kamu tekan ini lagi ya. Merah ditekan lagi, kemudian tanda centang hijau ditekan. Kemudian selesai, video kalian jadi. Halo guys, perkenalkan saya Fitri Oktaviani, kelompok Bukit dari STM Bandara Shop 02 kelas 5. Saya akan menjelaskan tentang faedahnya Curug Lawe. Curug Lawe adalah air terjun yang berada di kawasan Gunung Ungaran di Semarang. Di Curug Lawe airnya benar-benar bersih dan tentu kondisinya alam di sekitar sangat indah. Nah, sekarang waktu kalian untuk mempresentasikan proyek kalian yang berupa video tersebut. Saya minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sungai. Saya Andini, saya akan mewakili kelompok saya. Saya akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Semua isi hatimu di Lazada 66. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok Sungai. Saya Andini, saya akan mewakili kelompok saya. Curug Lawe. Curug Lawe adalah air terjun yang berada di kawasan Gunung Ungaran di Semarang. Di Curug Lawe airnya benar-benar bersih dan tentu kondisi alam di sekitarnya sangat indah. Curug Lawe dan Benowo berada di sebelah utara anak-anak Gunung Ungaran dan menjadi hulu kali banjir Kanal Barat atau Kali Garang di kota Semarang. Disebut Curug Lawe karena air yang jatuh dari tebing curam itu terlihat sebagai benang-benang putih yang dalam bahasa Jawa disebut lawe. Demikian proyek dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Andini. Bagus. Ya, bagaimana? Menarik ya video dari kelompoknya Sungai tadi ya. Bagus kan? Jadi itulah proyek yang kalian buat. Gimana perasaannya tadi ketika membuat proyek ini? Ada yang mau berpendapat? Fitri? Nervous. Nervousnya kenapa? Ngulang-ulang terus. Ya enggak masalah kan, namanya juga latihan. Kalau sudah terlatih nanti pasti akan lancar ya. Wajar kalau pertama itu nervous, grogi, itu wajar. Vlogger yang di YouTube itu mereka berkali-kali take baru mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Itulah namanya perjuangan, kerja keras untuk hasil yang maksimal. Ada lagi yang berpendapat perasaannya? Ya silakan Julia. Senang ya Julia. Kenapa merasa senang? Karena bisa membuat video. Bagus. Ada lagi yang berpendapat? Radit? Kesel. Capek. Kenapa capek? Kesel itu pas download gambarnya itu nggak ke-download, padahal udah tulisan mendownload gambar. Oh, downloadnya gagal. Ya nggak apa-apa. Berarti harus lebih teliti lagi ya, nggak usah nangis. Makanya kalau mendownload ya, dipastikan sinyalnya kuat dulu kan. Oke, bagus. Kesel ternyata kesel jengkel ya. Jengkel downloadnya gagal. Bagus, nggak apa-apa. Itu pengalaman kan. Makanya ke depan ya dalam membuat proyek video, kira-kira bisa nggak membuat sendiri di rumah nanti? Nah, selain Curug Lawe, apa yang bisa kamu sampaikan melalui video? Andi nih. Kota lama. Jenis makanan tradisional. Makanan tradisional bisa kan menjelaskan makanan. Menunjukkan pakaian-pakaian adat. Membahas soal ya. Bagus itu, betul. Membahas soal-soal ujian misalnya, keren. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak hargai perjuangan kalian hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua.
Keren. Jadi Bapak lihat video-videonya bagus-bagus. Oke, itu aja. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi kita tadi sudah belajar membuat laporan sebetulnya. Laporannya berupa video. Ya, laporannya berupa video. Caranya tadi adalah dengan mencatat informasi penting. Kemudian kamu sampaikan melalui video tadi. Kalian juga sudah menjelaskan tadi cara menjaga persatuan dan kesatuan agar kekayaan alam Indonesia ini tetap terjaga. Tadi contohnya apa contohnya? Nah, Baik, saya di sini Amilalia. Jadi nama saya jadi perkenalkan. Nama saya Ratu Nadia. Saya perwakilan dari kelompok 8. Tadi sudah kalian bisa lihat presentasi dari kelompok 8 sudah memaparkan materi dan sudah memberikan juga contoh video pembelajaran untuk project based learning di sini. Nah, apa mau disimpulkan atau mau langsung pertanyaan? Kesimpulan dari video pembelajarannya. Baik, saya langsung ke kesimpulan tadi video pembelajaran aja ya. Jadi berdasarkan video pembelajaran yang sudah ditayangkan, itu anak-anak diminta untuk membuat suatu video, membuat suatu proyek yang dibimbing oleh guru kelasnya. Bisa dilihat ini masih siswa kelas 3, kelas 4 ya sepertinya. Di sini tentang Pancasila dan di sini membahas mengenai Curug Lawe ya, di sini yang ada di Jawa, daerah Jawa di situ. Nah, di situ anak-anak berdasarkan buku paket yang sudah dibaca, yang sudah diteliti seperti itu, anak-anak diminta untuk membuat video. Dan tadi kesimpulannya yang seperti wali kelas sampaikan bahwa anak-anak akhirnya bisa lebih melestarikan lingkungan seperti itu. Jadi kalau ada bencana alam, banjir atau longsor, bisa ada gotong royong seperti itu. Bagaimana teman-teman, apakah dapat dipahami? Ini teh yang di-mute pada ngerti atau ada yang masih bingung? Ada yang bisa jawab? Mungkin udah pada ngerti teh. Berhubung moderatornya keluar, digantikan dulu oleh saya. Baik, tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran dari kelompok 8. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Pada diskusi kali ini dibuka satu termin. Dalam satu termin bisa untuk melakukan raisen terlebih dahulu.
Kepada Resti, saya persilahkan. Izin bertanya ya, nama saya Resti Febrianti dengan NPM 205060-124 dari kelompok 6. Izin bertanya, untuk pembelajaran berbasis proyek ini atau PBP, apakah tidak terlalu sulit jika diberikan pada anak usia sekolah dasar, di mana mengingat anak seusia sekolah dasar masih butuh bimbingan dalam belajar? Resti, pertanyaannya ditulis lagi ya di Zoom. Selanjutnya kepada Restu Nabila, saya persilahkan. Izin masuk ya, Bu Moderator. Perkenalkan saya Restu Nabila dengan NPM 2050. Izin bertanya, bagaimana peran guru? Bagaimana peran guru dalam pembelajaran? Maaf ya, saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana peran guru dalam metode pembelajaran berbasis proyek? Terima kasih. Baik, ada yang mau nanya lagi kepada kelompok penyaji? Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi dengan NPM 20506097. Berikan contoh kebutuhan pembelajaran yang menghendaki adanya lingkungan belajar yang nyata sesuai konteks yang real di lapangan. Terima kasih. Kepada yang sudah bertanya, jangan lupa ya pertanyaannya ditulis lagi di Zoom. Kepada kelompok saya, apabila ada yang ingin menjawab, dipersilakan. Moderator izin menjawab pertanyaan Restu Nabila. Boleh, silakan. Pertanyaannya kan bagaimana peran guru dalam metode pembelajaran berbasis proyek. Setahu saya, peran guru atau instruktur dalam pembelajaran berbasis proyek ini sebaiknya sebagai fasilitator, pelatih, penasihat, dan perantara untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan daya imajinasi, kreasi, dan inovasi dari siswa. Itu saja dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan? Mungkin dicukupkan. Bagaimana Restu Nabila? Sudah cukup, terima kasih. Agenda Ketua Umum. Saya izin menjawab pertanyaan dari Resti ya. Tadi pertanyaannya, apakah ada kesulitan dalam penerapan model pembelajaran ini? Tidak terlalu sulit, karena model pembelajaran ini juga dikembangkan berdasarkan tingkat perkembangan berpikir siswa. Dengan berpusat pada aktivitas belajar siswa,
sehingga memungkinkan mereka untuk beraktivitas sesuai dengan keterampilan, kenyamanan, dan minat belajarnya. Model ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan sendiri proyek yang akan dikerjakan, baik dalam merumuskan pertanyaan yang akan dijawab, memilih topik yang akan diteliti, maupun kegiatan penelitian yang akan dilakukan untuk membimbing juga. Guru di sini juga berperan dalam pembelajaran sebagai fasilitator, menyediakan bahan dan pengalaman bekerja, mendorong siswa berdiskusi dan memecahkan masalah, dan memastikan siswa tetap bersemangat selama mereka melaksanakan proyek. Apabila dari kelompok saya ada yang ingin ditambahkan, saya persilakan. Moderator izin menambahkan. Langsung aja ya. Jadi menurut saya dan kelompok, kenapa PBL ini dirasa sangat bukan pas juga ya. Jadi memang sulit jikalau melihat, wah ini kan proyek gitu kan, sedangkan anak SD yang harus tapi kan di sini ada peran guru yang mengharuskan membimbing dari awal sampai akhir. Jadi guru itu ya tadi yang sudah dijelasin juga, menjadwalkan bagaimana sih tiap-tiap tahap-tahapnya seperti apa. Terus ada rumusan masalah. Jadi si proyek ini tuh istilahnya tuh diberitahu dulu tentang apa, terus apa aja yang dijadiin masalahnya itu, jadi dibimbing. Jadi dibimbing siswa itu untuk berpikir kritis seperti itu. Nah, terus anak-anak juga ya tiap langkah itu dibimbing terus gitu, meskipun masih SD, tapi di sini yang saya tahu untuk PJBL ini bisa dari kelas 3, 4, 5, 6 seperti itu. Kalau kelas 1 sampai kelas 2 mungkin belum ya, karena kan masih calistung seperti itu kan, lebih ke dasar-dasarnya dulu seperti itu. Bagaimana? Apakah terjawab pertanyaannya? Iya, terjawab. Terima kasih ya. Tinggal pertanyaan Meralia yang belum dijawab. Moderator, izin menjawab pertanyaan dari Meraldi. Baik, Teh, dipersilahkan. Ya, tadi pertanyaannya itu berikan contoh kebutuhan pembelajaran yang menghendaki adanya lingkungan belajar yang nyata sesuai konteks yang real di lapangan. Nah, ini mah jawabannya menurut pendapat saya ya, yaitu dari adanya contoh pada kebutuhan pembelajaran model pembelajaran berbasis proyek ini yang nyata dan juga sesuai konteks pada lapangan, yaitu sudah terlihat jelas di mana pada pembelajaran project based learning ini atau PJBL, yaitu adanya peserta didik yang dijadikan sebagai subjek atau pusat pembelajaran yang menitik beratkan pada proses belajar hingga akhirnya memiliki hasil akhir, yaitu yang berupa produk. Nah, di mana dari adanya peserta didik yang diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, dari adanya kegiatan pembelajaran secara kolaboratif atau kelompok, maka dari situ bisa kita lihat adanya lingkungan belajar yang nyata sesuai konteks pada lapangan. Nah, di sini contoh proyek atau produknya sendiri itu bisa dilihat dari pembelajaran berbasis proyek pada pembelajaran sains, karena pada pembelajaran ilmu sains itu di dalam kehidupan sehari-hari kita secara tidak sadar tidak terlepas dari ilmu sains. Nah, untuk menambah wawasan dan juga mengasah pengetahuan siswa di dalam bidang sains, guru bisa menerapkan proyek sains, yaitu seperti membedah tumbuhan agar siswa dapat memahami materi tentang struktur tumbuhan pada siswa. Ini materi pada kelas 4 SD. Bagaimana Saudara Meraldi, apakah sudah terjawab? Oh iya, satu lagi pengen nambahin tadi contoh.
Jadi keingetan waktu SMA. Ya SD lah. Ada waktu SD mungkin, kan kita di SD aja nggak usah jauh-jauh ya contohnya. Waktu di SD kalian pernah nggak disuruh guru bikin nanam ini kacang hijau di botol, dipakai kapas, disimpan kacang hijau. Nah di situ kan disimpan tuh, misalnya ada eksperimen, bikin dua. Satu di tempat yang sejuk, satu di tempat yang nggak sejuk, misalnya di yang tertutup yang nggak ada sinar matahari kayak gitu. Itu juga salah satu proyek kan, proyek based learning gitu. Nah di situ anak-anak juga kan harus ada mencatat gitu kan. Jadi setiap misalnya berapa hari sekali tumbuh berapa senti misalnya, udah dikasih air, yang satu dikasih air, yang satu enggak misalnya, atau sama-sama dikasih air tapi di tempat yang berbeda. Nah di situ kan anak-anak dituntut untuk berpikir kritis ya, jadi apa saja yang diamati, apa saja yang harus ditulis. Nah nanti ketika di akhir, di laporan akhir dipresentasikan bahwa ini loh gitu produknya, ini loh dari kemarin yang sudah saya pelajari, seperti itu. Itu misalnya yang perorangan. Seperti itu. Bagaimana? Oh iya Teh. Apa dari teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Atau dicukupkan lagi? Kalau gitu, alhamdulillah presentasi pada hari ini telah selesai dilaksanakan, dan makasih juga buat teman-teman yang udah menyimak video yang udah ditayangi, terus semuanya juga. Baik, presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Sebelumnya terima kasih juga kepada anggota kelompok yang udah menyampaikan materinya. Mohon maaf bila mana ada penyampaian materi yang kurang jelas dan masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.